Nah, sebenarnya mau nanya loh, kita takutnya nanti kebanyakan. Kamu nanya ke saya. Ya udah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahilladzi an amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan menguji proposal penelitian saya. Oke. Proposal penelitian saya ini yang berjudul pengaruh media pembelajaran. Pengaruh media pembelajaran Google Classroom pada materi hukum Newton. Oke, kata pengantar. Di sini perlu kita ketahui bahwa fisika ini merupakan ilmu pengetahuan yang digolongkan menjadi fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Teori-teorinya ini pelajari dalam suatu ilmu fisika yang tidak hanya bersifat konkret. Materi fisika yang teori bersifat abstrak sangat sulit untuk diajarkan ke peserta didik secara langsung. Fakta-fakta yang terdapat pada materi fisika juga tidak seluruhnya bisa secara nyata ditampilkan oleh para pendidik ataupun guru-guru di sekolahan ya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi baik perangkat keras ataupun bisa dikatakan hardware maupun perangkat lunak yaitu software yang digunakan untuk mengelola data maupun informasi dan komunikasi dalam praktiknya terdapat diwakili oleh komputer perangkat keras dan program-program aplikasi. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa Classroom ini adalah suatu aplikasi yang dikhususkan untuk media pembelajaran offline ataupun istilahnya adalah kelas online, sehingga dapat memudahkan guru dalam membuat setiap tugas tanpa menggunakan kertas lagi. Artinya media pembelajaran Classroom ini siswa menyiapkan nggak perlu hal yang sebenarnya kemudian landasan teori bahwasanya ini adalah hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda selama abad, dapat dirangkum sebagai kemudian ini relevansi antara Classroom dengan generasi Z. Ini generasi adalah kelompok yang terdiri dari individu yang memiliki kesamaan dalam tentang usia, sejarah penting dalam suatu sama generasi Z ini atau disebut di generasi atau net atau generasi internet terlahir dari generasi X ataupun generasi Y, generasi Z itu pada tahap 9. Oke.
ketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 saya pertama mengaparkan bahwa kurikulum 2013 ini dapat menghasilkan insan Indonesia yang kreatif, kompetisi, dan efektif. Melalui penguatan sikap, tak mengapa keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi, 4 prinsip yang digunakan sebagai berikut, yaitu learning, yaitu belajar, mengetahui merupakan kegiatan untuk memperoleh. Dan kemudian kedua, yaitu learning to do. Learning to do ini agar mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat yang bertempat. Individu perlu belajar berkarya bidang. Nah, ketiga yaitu learning to be, yaitu keterampilan akademik dan kognitif. Memang keterampilan yang penting bagi siswa, namun bukan merupakan satu-satunya keterampilan yang diperlukan siswa menjadi sukses. Yang terakhir yaitu learning to life. Artinya siswa yang bekerja secara kreatif dapat mencapai level kemampuan yang lebih tinggi jika ditinjau hasil pemikiran. Nah, dalam relevansi media belajar menggunakan Google Classroom ini, yaitu ada 4 pilar kegiatan pembelajaran, diantaranya yaitu berfokus pada siswa guna menghasilkan pembelajaran bermakna sebagai jawaban atas inovasi pendidikan di satu. Nah, pengembangan media pembelajaran ini adalah alat bantu penyampaian materi yang digunakan untuk mendorong minat belajar siswa dan agar siswa dapat lebih memudahkan memahami pemanfaatannya. Nah, pemanfaat media ini yang relevan di kelas tempat proses pembelajaran bagi guru ataupun media pembelajaran membantu mengkonkretkan konsep ataupun gagasan dan membantu memotivasi para siswa. Jadi kata Menteri Nadiem, media pembelajaran itu yang mampu memerdekakan pemikiran, gitu. Memerdekakan, artinya media pembelajaran Google Classroom ini siswa mampu mengkritisi itu apa yang terjadi ketika melakukan proses pembelajaran. Siswa bukan hanya menyimak, tapi siswa itu menjadi interesting ataupun ketika pendidik itu hanya jadi fasilitator aja. Jadi siswa itu mereka berpikir kritis menggunakan media Google Classroom. Nah, metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan metode studi pustaka. Nah, ini menurut Supardi tahun 2017, studi pustaka yang dilakukan penelitian dengan tujuan utama adalah menemukan fondasi yayasan atau landasan oleh dan membangun landasan teori kerangka berpikir siswa dan bukan kecurigaan atau disebut sebagai penelitian hipotesis, sehingga peneliti dapat memahami, mencari ataupun mengumpulkan kemudian menggunakan variasi perpustakaan yang menggunakan landasan literatur atau penelitian menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian pembahasan bisa kita katakan bahwa generasi Z ini adalah melekat dengan teknologi informasi. Nah, hal ini dikarenakan memang dari lahir generasi Z ini disajikan dengan kemampuan yang ada. Mereka lebih pemikirannya lebih revolusioner, artinya ini kemajuan teknologi yang ada dan para orang tua ataupun para murid yang selalu menganggap bisa menjaga anak dengan mudah teknologi generasi ini di dalam mengoperasikan sebagai media teknologi. Oleh karena itu berbarengan dengan digitalisasi generasi cepat dalam
akses informasi sekaligus cepat pula dalam akses atas pengembang informasi yang mencakupinya. Oke, next. Oke, kemudian ini terkait pembelajaran pada abad 21 itu dituntut berbasis teknologi. Itu bukan siswa aja sih, pengajar juga dituntut berbasis teknologi untuk menyediakan maupun menjelaskan tuntutan zaman di era milenium. Tujuan nantinya kita didik terbiasa dan kapan hidup di abad. Oke, ini ucapan terima kasih. Terima kasih ya kepada Bapak bimbing dan memberikan banyak hal baru yang dapat lebih baik serta kasih. Kesimpulan, generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 dan pada 2010. Dan karena berbareng dengan digitalisasi, sangat cepat dan mengaplikasi sekaligus dapat bereaksi gelombang informasi yang melingkupinya. Generasi Z ini tumbuh cerdas, terampil menggunakan teknologi. Jangan heran generasi Z nanti bakalan ada perubahan teknologi yang signifikan karena memang mereka dituntut cerdas menyikapi era kita. Itu aja pemaparan koran penelitian dari saya. Apabila teman-teman ada yang menanyakan, monggo. Dede izin bertanya. Ya, monggo silakan. Terkait dengan media pembelajaran kan, gunakan media pembelajaran Google Classroom. Untuk diri saya pribadi, penggunaan media pembelajaran Classroom itu saya ini gimana ya, kurang efektif. Jadi ketika saya membuka atau mengakses Google Classroom, ya semau-mau saya, yang mau saya tanyakan itu, ada nggak sih cara agar aplikasi Google Classroom itu bisa digunakan secara efektif? Oke, ada lagi nggak? Cukup. Jawab dulu, Dek. Ya, oke. Saya jawab. Ini kendala menggunakan media pembelajaran Google Classroom ketika proses pembelajaran dimulai ataupun misalkan PM. Nah, kita seorang guru, ini saya kasih konkretnya seorang guru kan, itu kan tugasnya seorang pendidik. Artinya seorang pendidik ini bukan didikte untuk ibaratnya lurus-lurus aja menggunakan aplikasi ini. Jadi seorang guru ini mampu ngasih ibaratnya melatih keterampilan. Nah, keterampilan ini kita relevansikan dengan penggunaan media pembelajaran. Artinya ada keterampilan atau kreativitas inovatif di individu orang pendidik, maka media apapun itu dapat menjadi daya tarik siswa gitu. Nah, contoh konkretnya bisa kita katakan bahwa sekolah konvensional, para guru ataupun pendidik, mereka menggunakan Google Classroom itu hanya sekedar tugas-tugas semata, benar nggak? Benar nggak? Nah ini punya adanya kreativitas dari seorang pendidik. Jadi Google Classroom ini bisa kita gunakan melatih kecerdasan berpikir kritis. Artinya di Google Classroom ini kita bisa mengadakan yang namanya diskusi yang artinya kompetensi
kompetensi terlatih, kemudian berpikir kritis dari siswa pun terlatih gitu. Karena platform ini yang saya kaji itu bukan hanya untuk ngasih materi kemudian siswa mengakses. Nah, terus siswa ini belajar baca, kemudian nggak ada yang namanya interaksi dua arah dengan adanya kreativitas pendidik. Jadi itu tadi pendidik mampu di media pembelajaran Google Classroom ini memberikan diskusi materi. Saya materinya ini tentang hukum Newton gitu. Artinya saya contoh gimana ada kesimpulan dari hukum Newton ataupun implementasi dari itu apa. Ya, itu interesting. Artinya siswa mereka berpikir kritis gitu. Ternyata saya tadi mempelajari tentang hukum Newton ini ternyata gini gitu. Hukum Newton ini ibaratnya gitu. Nah, itu menjadi antusias untuk melakukan pembelajaran Dek mau ya. instruksi. Mungkin maksudnya itu dia kurang setuju untuk media pembelajaran ini sebagai, karena kan karakter dari Gen Z kan mau yang instan kan. Terus itu kita juga dipaksa untuk bisa, karena kan media pembelajaran itu bukan cuma sarana tempat untuk materi pembelajaran juga, tapi kalau bisa media pembelajaran itu sebagai alat evaluasi kan, kayak kalau apakah benar sih siswa ini sebagai pelajar udah ngerti sama materi yang kita sampaikan gitu kan. Nah, juga sih kurang menyetujui kalau misalnya hanya memakai Classroom, karena Classroom itu notabene itu hanya sebagai tempat gitu loh. Iya, dia memang media pembelajaran, tapi hanya tempat untuk kita memberikan materi gitu loh, sebatas itu gitu. Jadi kalau untuk kayak meeting virtual ini kan nggak bisa ya di Google Classroom, ataupun kayak kita mengadakan evaluasi pun kita nggak bisa ngelihat apakah mereka tidak mencontek atau untuk segala hal. Tapi menurut saya juga bisa sebagai guru inovatif, kita itu kan tugas kita ya. Jadi sekalian mau memberikan saran juga, mungkin Google Classroom ini bisa dijadikan media untuk memuat materi kita, tetapi dikombinasikan dengan media lain. Contohnya itu kayak media lain tuh misalnya gini, ketika kita membuat suatu materi yang kita rekam kan, misalnya audio visual misalnya. Nah, kita upload dulu di YouTube atau di Google Drive. Setelah itu linknya baru kita masukkan ke Classroom misalnya, sebagai salah satu media pembelajaran yang bisa diakses kapanpun. Karena kan kalau misalnya kayak saya mencontohkan diri saya sendiri, saya tuh nggak bisa melihat satu materi itu satu kali. Sedangkan kalau misalnya kayak Zoom meeting itu kan hanya bisa diakses pada waktu tersebut dan satu kali. Tetapi kalau Classroom bisa berkali-kali. Tetapi harus dikombinasikan dengan media yang mungkin bisa aksesnya itu memuat bukan hanya tulisan, tetapi juga audio dan visual gitu. Oke, memang benar apa yang disampaikan. Itu Google Classroom itu hanya sebatas media tugas ataupun materi. Langkah lebih dikombinasikan dengan media yang tatap muka, Meet ataupun Zoom. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa ini mungkin saya lebih ke ibaratnya Indonesia. Jadi, saya kenapa ngambil maksimal Google Classroom? Ini lebih konteksnya kan Indonesia ini penyetaraan dari segi pendidikan ataupun akses pendidikan yang kurang. Saya ambil contoh ini kapan Google Classroom itu di daerah-daerah yang memang hanya bisa mengakses
susah untuk ketika ibaratnya memang Zoom ataupun tatap muka kan itu ibaratnya si jam harus. Nah, tapi ya kalau memang dikombinasikan itu memang lebih efektif ya. Iya. Ada lagi gak? Cukup sih kalau saya ya, karena memang kembali lagi ke guru sebagai fasilitator. Kalau sebaik apapun media itu ya tetap guru yang menentukan apakah dia akan efektif, apakah dia akan efisien, dan juga kalau kita mengenai Gen Z bukan hanya tentang efisien dan efektif, tapi media juga harus inovatif karena kan mereka untuk untuk peningkatan motivasi belajar, apalagi di dalam keadaan daring seperti ini gitu. Ya, benar. Ini terkait relevansi. Ya. Ada lagi gak? Yang lain mungkin? Mungkin Novel mau nyanggah apa? Ya, di sini apa namanya, interaksi dua arah. Silakan. Monggo Novel, ada gak? Cukup ya? Nggak ada? Menambahkan sedikit ya terkait sama media pembelajaran Google Classroom. Sebenarnya kalau dibilang efektif itu tergantung dengan materi yang akan disampaikan. Terkait sama pembelajaran Google Classroom, kan generasi Z ini adalah generasi yang memikirkan secara konseptual dan berpikir kreatif seperti itu. Nah, Classroom ini saya rasa kurang efektif jika untuk mengembangkan kreativitas siswa. Dia efektif tapi akan mengembangkan konseptual, bukan untuk mengembangkan kreativitas siswa. Seperti itu sih kritik yang saya sampaikan. Izin menambahkan sedikit, dalam kegiatan pembelajaran itu juga kan kita sebagai pendidik itu tidak hanya sekedar memberikan materi, namun kita harus mengadakan kayak evaluasi ataupun menilai dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, apabila kalau kita hanya sekedar kayak yang diutarakan Saudari Jihan tadi untuk menggunakan classroom saja tanpa didampingi dengan seperti ini, seperti kayak video conference kayak gitu, itu menurut saya itu memang kurang efektif karena ya kita tidak mengetahui apa kegiatan yang sebenarnya dilakukan siswa tersebut. Dia bisa saja contohnya saat menggunakan Google Classroom tanya jawab gitu. Tanya jawab itu kan siswa hanya menjawab, kita nggak tahu apakah dia memang mengutarakan pendapatnya atau dia dari mana sumbernya, kan kita tidak tahu seperti itu. Dan waktu mengaksesnya juga ya dia bisa sesuka hati dia seperti itu. Ada lagi itu ya? Cukup sepertinya deh. Ya, tadi masuk PBL belum ini memang permasalahan berapa classroom ini ibaratnya banyak banget gitu, kompleks gitu. Nah, dari sini saya mengoptimalkan bahwa classroom ini masih bisa kita gunakan untuk pembelajaran menggunakan hijab gitu. Itu pun tergantung dari segi kreativitas kreativitas tenaga pendidik gitu. Ada lagi kan? Ya. Ya, benar. Saya rasa cukup ya. Cukup ya? Cukup deh, cukup. Ini pemaparan materi saya, pemaparan proposal terbaru penggunaan media pembelajaran Google Classroom pada materi Newton. Saya Dede
Mohon maaf apabila ada kekurangan dari sisi penyampaian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq la aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Sarapan. Udah ya. Jadi ngepostnya enggak? Omongin dulu tuh kayak mana caranya biar enak. Bentar ini saya ngepostnya nggak tahu Ci. Di tim. Oh, ini recording bisa di post.